Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh jamaah subuh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama alena tomalarib berita Pak Haji Adham yang sebagai ketua PHBI yang mengundang kami secara khusus untuk datang ke Serui ini. Begitu pula pengurus Masjid Agung yang kami banggakan dan seluruh jamaah sekalian. Ketika saya diminta untuk datang ke tempat ini, tidak pernah terbayangkan bahwa saya akan berada di Serui ini. Saya ingin berbagi. Ada ayat dalam Al-Quran dikatakan begini, inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Saya yakin di Pahangasem pun akan menjo campur-campur mi bahasa Ogi, bahasa Makassar, bahasa Melayu. Artinya sesungguhnya penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Kita garis bawahi ada dua kata kunci, tanda-tanda dan orang yang berpikir. Engkau gak tahu nasib dek na pikiri. Adakah orang yang tidak berpikir? Ya. Banyak di antara kita kelihatannya berpikir tapi sesungguhnya tidak berpikir. Begitu pula juga yang namanya tanda-tanda. Kalau kita mencoba membaca Al-Quran, di Al-Quran ini 384 kali Allah menyebutkan yang namanya tanda-tanda. Contoh, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah langit dan bumi. Apa tujuannya diciptakan langit dan bumi itu? Itu tadi, sebagai tempat kita berpikir. Eloki misengi aga gunana nafancaji fuangala ta'ala yero langie nenia iye wanwai. Ketika Allah menciptakan itu semua, ternyata ada maksud dan tujuannya. Contoh, tanda-tanda. Kalau sesudah hukum yang terjadi, pasti besok adalah siang, betul enggak? Pasti kalau sudah malam, besok itu akan terjadi siang. Kalau sudah datang tanda-tanda kiamat, karena tanda-tanda kiamat itu adalah begitu hukum Allah berubah, yang tadinya dari timur ke barat akan berubah dari barat ke timur. Apalagi contoh-contoh yang diberikan Allah kepada kita. Kalau mau hujan biasanya disertai mendung. Ya. Tidak serta-merta itu hujan turun tanpa ada tanda-tanda. Begitu pula orang yang sudah memiliki istri, ya ini sangat paham. Kalau mau melahirkan, maka Allah memberikan kodenya, tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Begitu sudah berumur 9 bulan lebih, maka tanda-tanda itu akan Allah munculkan dengan cara mulai sakit perutnya istri tak.
ditandai setiap 1 jam terjadi sakit. Mapedi ni babuana beneta. Berikutnya lagi datang tanda-tanda yang kedua, setiap 10 menit bawa mi cepat ke rumah sakit karena tinggal menunggu waktu itu. Ini semua Allah berikan kita untuk tatafakkaru fil haqqi, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu Allah sudah berikan tanda-tandanya. Sama dengan kita, kalau sementara panas matahari, lalu dengan panas matahari ini kita makan es, sebetulnya kita berikan tanda-tanda kepada kita, maka rasa-rasanya kalau sudah minum es, tenggorokan kita pasti ada kelainan. Kalau ini semua kita pelajari, maka insya Allah maka kita akan bisa setidak-tidaknya meminimalkan yang namanya kehancuran. Apalagi di dalam Al-Quran kurang lebih 384 kali ini tadi disebutkan. Salah satu misalnya, mengapa Allah menciptakan Al-Quran itu dari 30 juz memiliki basmalah, tapi mengapa hanya 29? Yang satunya kemana? Pastilah ada maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ini sehingga hanya 29. Lalu yang ke-30-nya ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpannya di surah yang lain, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apalagi tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Kalau kita coba telisik dan teliti Al-Quran, Allah memberikan banyak sekali fakta-fakta dalam kehidupan. Magayar korangnya ada ayat yang Allah tidak memberikannya tanda sukun. Orang Bugis Makassar mengatakan degagam punoi, tidak ada tanda sukunnya. Dikatakan begini, hilalahu manaharang wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Ini semua ternyata Allah memberikan kita sinyal supaya kita mempelajari Al-Quran. Ya, yang paling sering kita dengar orang Bugis Makassar mengatakan yero naseng alifu degampunoi, tapi engkar rebay. Ya, maka de andre guru tak salemo de gampunoi, tapi engkar rebay alipue. Apa juga di Al-Quran ternyata Allah mencoba memberikan kita beberapa tafsiran. Mengapa di Al-Quran ada ayat yang tidak ada baris bawahnya, di atas semua, summa halakna nutfata alaqata dan seterusnya. Jadi saya ingin hanya membangkitkan apa yang telah kita pahami, yang telah kita tahu, supaya sama-sama kita membaca Al-Quran. Guru Tapu Wali Salemo bilang begini, sesungguhnya manusia itu diciptakan dari huruf-huruf Al-Quran. Mapamula alifu, alif, ba, ta sampai ya. Manusia ini diciptakan oleh Allah sesungguhnya mulai dari huruf-huruf Al-Quran, mulai dari alif, ba sampai ya. Ya, kalau kita coba lihat bentuk-bentuk manusia itu diciptakan dari huruf-huruf Al-Quran itu. Mulai dari alif, saya ambil contoh saja.
Ini yang kelihatan, sehingga konsep la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu akan kelihatan pada diri kita. Contoh, ketika kita posisi berdiri, apa kalau posisi berdiri bentuknya seperti apa kira-kira? Alif, iya. Lalu ketika kita duduk seperti ini, kita silang tangan kiri dan kanan, kira-kira apa bacanya kalau disilang begini? Lam, ya, lam alif. Duduk semacam ini, Guru Taki Haji Muhammad Tahir Imam Lapio bilang begini, na lam masuleka asana itu lam alif juga. Kaki kita yang sementara bersilang kita dorong ke depan, itu juga membentuk namanya lam alif. Suatu waktu ketika istri saya mengandung, saya coba teliti, betulkah kata Pak Kiai bahwa ketika manusia dalam kandungan itu bentuknya huruf. Saya minta Pak waktu itu ada namanya Profesor Dr. Rusli Ngatimin, kebetulan dekan Fakultas Kedokteran di tempat saya. Diambillah sejenis jeli-jeli lalu diletakkan di perutnya istri saya, beneku nih tanda atau beneta. Apa yang terjadi ketika dikasih jeli-jeli, kelihatan itu di komputer bentuknya manusia di dalam kandungan, ya. Kakinya naik, tangannya di depan, dahinya selalu menyentuh lutut, sehingga membentuk huruf hu. Secara lahiriah alif, lam awal, lam akhir hu, sehingga dibaca Allah. Ini kita bicara lahiriah. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kalau engkau ingin tidur maka rebahkanlah tubuhmu yang sebelah kanan. Aja nata paresa kiri atau kanan maraja. Ini Pak di Sengetoriolo dulu. Tapi setelah datang Islam, maka kita dianjurkan untuk tidur sebelah kanan. Mengapa? Karena secara medis kalau kita tidur menghadap ke kiri, jantung kita akan kita tindis. Orang Bugis Makassar bilang aret desengi setas setangeki, padahal bukan karena itu, karena persoalannya jantung kita yang sebelah kiri kita tindis, yang menyebabkan peredaran darah kita tidak lancar. Sehingga secara medis ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika engkau tidur rebahkan yang kanan, lalu di mana telapak tangan kananmu kamu tempatkan di pelipi kananmu, di mana tangan kirimu kamu letakkan di atas telapak tangan kananmu. Itu sunnah Rasulullah. Mahasiswa saya suruh praktek, karena kami di tempat saya ngajar itu ada namanya praktek ibadah. Begitu baring, ya, saya suruh foto dari atas, dipoto ki, langsung kaget, Ustaz kok modelnya seperti ini? Yaitu kelihatan kepala itu mim, tangan itu membentuk H, pantatnya mim, bentuk kaki dal. Apa bacanya? Mim ha mim dal, Muhammad. Jadi ternyata secara lahiriah saja Allah dan Muhammad tidak pernah pisah dalam kehidupan kita. Itulah gunanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita tanda-tanda supaya kita mengenal
Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup ringkas dulu pengantar kita subuh ini, untuk mengantar kita insya Allah kan masih panjang, kurang lebih 7 hari saya akan berada di tempat kita ini untuk sharing diskusi dengan kita, karena kalau agama yang kita ingin bicarakan tidak akan pernah ada putusnya. Seandainya laut diambil sebagai tinta dan pohon-pohon dijadikan sebagai kolam alat tulis, tidak akan pernah bisa mengungkapkan apa yang Allah turunkan kepada kita. Jadi mari kita memperbanyak membaca Al-Quran, itu intinya. Ada pengalaman saya kebetulan ketua RW, kepala kampung di Makassar, di sebuah kampung namanya Minasaupa. Ya, apa yang terjadi? Saya menjadi kepala kampung di situ. Setiap ada orang yang mau dimakamkan, saya dipanggil, Ustaz, kita mau apa dulu? Bahasa Makassar itu artinya kita nih yang memasukkan ini mayat ke dalam liang lahat. Pengalaman-pengalaman yang saya peroleh banyak perbedaan antara orang yang rajin membaca Al-Quran dan orang yang kurang rajin membaca Al-Quran. Ini pengalaman saya. Saya pernah memasukkan bayi yang umurnya baru kurang lebih 6 bulan ke liang lahat, dan pernah memasukkan mayit mulai dari kecil hingga umurnya lebih 100 tahun. Lalu pernah juga memasukkan ke liang lahat mulai manusia-manusia pada umumnya sampai gubernur. Saya masukkan, termasuk Gurta Kiai Haji Sanusi Baco. Saya diminta secara khusus untuk mendampingi ketika akan dimasukkan di liang lahat. Apa yang terjadi? Baru saya mengambil tanah, sebagaimana Sayyidina Ali ketika Rasulullah SAW akan dimakamkan, diambil segel tanah lalu dibaca, minha halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sesungguhnya manusia itu berasal dari tanah dan dikembalikan kepada tanah. Apa yang terjadi? Baunya tanah yang menyambut orang yang rajin membaca Al-Quran dan kurang rajin membaca Al-Quran itu berbeda. Jadi apa yang dikatakan dan diberitakan dalam Al-Quran pasti benar adanya, bukan lagi apakah benar, pasti hukumnya. Ini menjadi pembelajaran buat saya, sehingga setiap saya ceramah saya ungkapkan seperti ini. Ya, mulai saya katakan Raja Disko, ada, saya tidak usah sebut namanya, dalam hidupnya dia pejabat, kerjanya hanya disko, joget, kesana kemari, karena dia pejabat. Apa yang terjadi? Di rumah sakit Dadi mau dimakamkan, tapi ini bukan rahasia ilahi Bapak Ibu, bukan rahasia ilahi, ini fakta. Begitu mau dimasukkan, air terus tidak berhenti. Ya, saya minta lagi, tolong dianu lagi. Apa yang terjadi? Terus airnya mengalir dan itu warnanya hitam. Padahal di rumah sakit Dadi sana, pekuburan Dadi itu di Makassar, dekatnya Palang Merah, saya besar di sana. Ya, Guru Kiai Haji Abdul Rahman Nambok Dalek waktu itu mengamanahkan saya 1 bulan. Jadi 1 bulan saya tidak pernah tinggalkan itu lokasi, hanya ingin berguru bagaimana caranya mati. Ya, begitu saya masukkan
Na'udzubillahi min salik, saya akhirnya tersadar bahwa betul janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menginjak yang namanya masjid. Ya, tidak rajin membaca Al-Qur'an. Setiap ada pengajian, wiseni nasengiro. Apa itu Al-Qur'an? 30 juz, yang saya pahami 40 juz. Na'udzubillah. Jadi kita memahami Al-Qur'an ini perlu kita hati-hati. Pastilah ada maksud dan tujuan. Allah menciptakan itu semua tanra-tanrang lauri di maneng umat seleng, supaya tanda-tanda bagi kita umat Islam. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.